Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Fahri Kurniawan, Muhammad Iqbal, Febro Safir Ferdinand, dan saya Yuki Ramadona. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan video terkait upaya integrasi ekonomi Asia Pasifik dan kompetisi negara hegemon ekonomi. Kegagalan kesepakatan sepanjang Doha Round, nama formalnya Doha Development Agenda, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap masa depan perjanjian perdagangan bebas internasional, Free Trade Agreements atau FTAs. Ekonomi dunia menjadi multipolar, hubungan internasional meningkat secara kompleks, dan akibatnya negara-negara partisipan lebih mencari alternatif lain seperti regulasi perdagangan yang mungkin kurang ambisius, simplifikasi negosiasi di antara kelompok, dan mengurangi oposisi politik. Sebagai alternatifnya adalah kesepakatan perdagangan bilateral ataupun regional. Salah satu kawasan yang sangat aktif dalam aktivitas perjanjian internasional adalah kawasan Asia Pasifik. Bahkan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 1990 yang hanya sejumlah 7 FTA menjadi 144 FTA pada tahun 2014 atau sebesar 20 kali lipat. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 53% dari total seluruh FTA di dunia. Terlebih, jumlah itu belum termasuk negara-negara di luar keanggotaan APEC namun berada di kawasan Asia Pasifik. Kemudian, bagaimana upaya integrasi yang ada di kawasan Asia Pasifik? Upaya integrasi Asia Pasifik. Isu integrasi sebenarnya sudah lama diupayakan oleh pimpinan negara di Asia Pasifik yang tergabung dalam organisasi APEC melalui pertemuan tahun 1994 di Bogor, Indonesia, dan para pemimpin APEC sepakat tentang visi yang lebih luas melalui penetapan tujuan jangka panjang dalam mengadopsi perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di Asia Pasifik. Kesepakatan ini yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Bogor, yang poin utamanya adalah menetapkan target perdagangan dan investasi bebas pada tahun 2010 untuk negara-negara maju dan pada tahun 2020 untuk negara-negara berkembang. Kemudian, ada yang namanya kompetisi negara hegemon ekonomi Asia Pasifik. TPP dan RCEP dapat menjadi salah satu cara dalam mewujudkan integrasi di Asia Pasifik melalui terbentuknya FTAAP. Namun, peta persaingan yang muncul pada kedua MRTA tersebut memberikan kemungkinan lain. RCEP adalah blok perdagangan besar dengan Cina sebagai pusatnya. Kemudian, Amerika Serikat bukan negara pertama inisiator TPP, namun keberadaannya adalah daya tarik sendiri bagi kepentingan ekonomi negara lain. Kemunculan hegemoni Cina adalah reformasi yang dilakukan di era Deng Xiaoping. Beberapa bidang yang direformasi oleh Deng Xiaoping diantaranya dekolektivisasi pertanian, reformasi BUMN dan industri, serta reformasi iptek. Setelah melakukan restrukturisasi ekonomi, hal ini membuat Cina benar-benar berada di era sosialisme pasar. Restruktur perekonomian dalam negeri yang terus berlanjut semakin memantapkan Cina untuk mulai membuka perekonomiannya. Setelah melakukan reformasi ekonomi secara bertahap, Cina memasuki tahap ekonomi baru yang dimana Cina berada pada level yang tidak hanya berhenti pada peningkatan daya saing, akan tetapi lebih kepada bagaimana Cina melegitimasi kekuatan ekonomi dalam konstelasi global. Sehingga cara pertama yang ditempuh Cina dalam mewujudkan tujuannya tersebut adalah dengan aktif di berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral. Maka kini tatanan ekonomi dunia telah berubah. Asia mendapatkan momentum kokoh perekonomian yang diambil alih pusat ekonomi dunia dengan Cina sebagai pelopornya. Terdapat dua model hegemoni. Yang pertama, unilateral hegemoni atau yang biasa disebut dengan hard hegemoni, dan contohnya merupakan negara Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah soft hegemoni atau bentuk hegemoni kooperatif. Contoh negaranya adalah negara Cina. Lalu,
bagaimana pertimbangan keikutsertaan Indonesia di antara TPP dan RCEP? Terkait keikutsertaan Indonesia dalam kedua perjanjian tersebut, Indonesia telah memutuskan untuk ikut bergabung dalam perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership dengan catatan tetap mengamati perjanjian Trans-Pacific Partnership. Terdapat pertimbangan ekonomi yang melandasi komitmen Indonesia tersebut, yaitu salah satunya bila dibandingkan dengan perjanjian Trans-Pacific Partnership, Indonesia lebih mendapatkan untung dalam neraca perdagangannya melalui perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership. Selain pertimbangan aspek ekonomi, aspek non-ekonomi juga menjadi alasan penting mengapa Indonesia lebih memilih berpartisipasi dalam Regional Comprehensive Economic Partnership, yaitu faktor non-ekonomi, antara lain konsep ideologi pembangunan yang dianut, dan yang kedua adalah komitmen sentralitas ASEAN atau ASEAN Centrality. Komitmen ini berimplikasi kepada kesatuan sikap utuh dan mengikat dalam mencari solusi atas suatu masalah terutama yang menghadapkan ASEAN pada kekuatan luar. Upaya integrasi Asia Pasifik menjadi agenda yang sangat strategis. Potensi ekonomi yang menunjukkan sangat besar dan didukung ambisi masa lalu negara-negara di kawasan ini untuk mewujudkan pasar bebas memungkinkan Asia Pasifik akan terintegrasi menjadi lebih mendalam dengan melakukan konsolidasi terhadap perjanjian-perjanjian di kawasan ini. Berikut beberapa usaha tersebut setidaknya dapat dirangkum sebagai berikut. Tahap pertama, negara-negara yang menjadi anggota Forum APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation mendeklarasikan komitmen yang dikenal dengan Bogor Goals yang dilaksanakan pada tahun 1994, yaitu merupakan cita-cita untuk melakukan integrasi ekonomi melalui penerapan pasar bebas di kawasan. Tahap kedua, berbagai perundingan dan pertemuan kemudian mengumumkan usaha-usaha untuk mencapai Bogor Goals yang selanjutnya dikenal dengan FTAAP atau biasa disebut dengan Free Trade Area of the Asia Pacific yang dilaksanakan pada tahun 2006. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2014, melalui pertemuan di Beijing, para pemimpin negara dalam APEC sepakat mendeklarasikan komitmen untuk mewujudkan FTAAP lebih konkret yang dikenal dengan Beijing Roadmap, yang salah satunya mengusulkan kemungkinan usaha menuju FTAAP yakni melalui TPP dan RCEP. Berbagai kajian juga mengusulkan 3 opsi yang dapat ditempuh melalui merger TPP dan RCEP, tanpa merger, dan opsi model hybrid.